Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Anak-anak, kali ini mata pelajaran PJOK yaitu sudah di bab 3, yaitu di aktivitas senam gerak berirama. Langsung anak-anak, kita mulai di materi yang ke-8 ini, yaitu di bab 3. Anak-anak, pelajaran kita hari ini yaitu senam lantai. Nah, yang pertama kita mengenal sejarahnya senam lantai, yaitu olahraga yang dilakukan oleh para biara di Tiongkok pada tahun 2700, yaitu sebelum Masehi. Anak-anak, tujuannya yaitu senam lantai itu untuk bela diri dan sebagai pengobatan. Ya, jadi olahraga itu untuk senam, yaitu untuk bela diri dan pengobatan. Senam lantai modern berkembang di Jerman, yaitu yang dipelopori oleh Adolf Space dan Justus Lind pada tahun 1829 sampai 1901. Anak-anak, di Indonesia senam lantai masuk pada tahun 1912 pada masa penjajahan Belanda dan ditetapkan bersamaan dengan penetapan mata pelajaran wajib yang ada di sekolah. Jadi pelajaran senam itu mulai ada pada tahun 1912, ya, sampai yang sekarang adalah ditetapkan sebagai pelajaran PJOK khususnya di senam. Anak-anak, untuk induknya organisasi di Indonesia itu dinamakan Persani, Persatuan Senam, yaitu seluruh Indonesia. Induk senam yang di internasional atau tingkat dunia dinamakan FIGHT. Bisa di kepanjangan adalah Federation International de Gymnastique. Ya, itu anak-anak masalah untuk sejarah senam lantai. Jadi anak-anak, semuanya mata pelajaran olahraga ini adalah untuk pengobatan, ya. Ya, anak-anak, kita lanjut di materi yang selanjutnya. Nah, anak-anak, materi kita adalah gerakan senam lantai guling depan, atau bisa disebut dengan roll depan. Nah, ini pelajaran ini biasanya momok bagi untuk anak putri. Tapi sekali lagi, kalau kamu benar melakukan gerakannya, maka tidak ada kesulitan untuk kamu. Ya, sekarang kamu perhatikan, yaitu caranya melakukan guling ke depan. Yaitu yang pertama, kamu lakukan dari sikap jongkok. Nah, yang kedua, tangan yaitu ya diangkat lurus ke atas sampai lurus dari pinggul, ya. Nah, kemudian pindahkan berat badan ke depan, ya. Letakkan kedua tangan pada matras
Ya. Nah, yang berikutnya bahu di atas matras sambil berguling. Jadi meletakkan pada matras itu bahunya atau punggungnya, ya, tidak kepalanya, ya. Nah, itu yang dilakukan dengan sikap akhir adalah jongkok. Nah, seperti gambar di atas itu. Nah, ya. Ya. Untuk selanjutnya yaitu gerakan senam lantai guling belakang, bisa disebut dengan back roll. Cara melakukannya guling belakang, ya, dari sikap jongkok, telapak tangan menghadap ke atas, ya, jari menunjuk ke belakang, ya, itu dilihat, ya, jari menunjuk ke belakang, jari menyentuh kepala di atas telinga, sentuhan dagu ke dada, ya, cara melakukan. Nah, sentuhan dagu ke dada, pinggul digerakkan ke belakang untuk mulai berguling. Pada saat berguling, anak-anak, badan tetap ditekuk, ya. Pada saat berguling, badan tetap ditekuk. Nah, satu. Kedua tangan menekan ke matras supaya bisa berguling. Nah, itu ada tekanan tangan, ya. Nah, sikap akhir adalah jongkok. Yang penting kamu melakukan benar, ya. Ya, oke. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya untuk pelajaran yang selanjutnya, nah, gerakan senam lantai atau berdiri dengan kepala, head stand. Kalau dulu bisa dikatakan dengan pop stand. Ya. Pak, ini sulit cara melakukannya. Kunci yang utama cara melakukan cop stand itu yang dibuat untuk berdiri adalah dahinya, ya, supaya tidak menjomplang, dalam istilahnya bahasa menjomplang. Nah, cara melakukan berdiri dengan kepala headstand, kedua telapak diletakkan pada matras, ya, meletakkan dahi di matras, ya. Angkat pinggul dan kaki ke atas dengan tolakan kaki dari lantai, ya. Satukan kedua kaki rapat lurus badan. Oke, ya, itu cara apa, anak-anak? Ini namanya head stand. Ada yang mengatakan dengan pop stand, ya, bisa head stand, pop stand, boleh, ya. Oke, kita lanjut, yaitu gerakan senam lantai, yaitu sikap keseimbangan atau bisa disebut dengan aerobis, ya. Nah, cara melakukan sikap keseimbangan, ya, angkat dan luruskan satu kaki ke belakang, ya. Yang kedua, kepala tetap tegak dan punggung dilengkungkan, menahan beberapa detik. Anak-anak, ini bisa dengan dikatakan sikap kapal terbang. Nah, supaya kalau kamu bisa mencoba sejauh mana kamu mempunyai keseimbangan, kamu bentuk sikap yang seperti ini, kapal terbang ini, kamu gerakan turun naik kaki kamu, ya, turun naik. Kalau kamu bisa melaksanakan dengan tidak jatuh, maka bisa dikatakan kamu mempunyai keseimbangan, ya. Dan anak, pelajaran saya lanjutkan, anak-anak. Untuk kali ini, karena di senam lantai ini itu anak-anak ada nanti sampai di
dua pertemuan, ya. Ini pertemuan yang pertama. Untuk minggu yang akan datang itu kamu sudah mata pelajaran senam lantai itu di pertemuan kedua. Untuk itu anak-anak, di pertemuan pertama ini kamu yaitu kerjakan di buku LKS-mu, yaitu di halaman 40, kamu kerjakan di pilihan ganda itu hanya nomor 1 sampai 20, ya. Kamu jawab jawabannya saja, anak-anak. Misalnya A, jawabannya apa, begitu ya. B, jawabannya nomor 2, B apa penjelasannya, ya, sama tulisannya itu. Oke anak-anak, itu saja jawabannya kamu tulis di buku tulis ya. Terus kamu foto dan kamu kirim di Edmodo, klik di bagian komentar. Anak-anak, habis ini anak-anak sudah melakukan PTS ya. Untuk itu saya minta biar nilai kamu di PJOK itu memuaskan dan nilai baik. Untuk itu apa yang saya tugaskan itu kamu kerjakan ya, jangan sampai banyak yang kosong. Kalau yang zaman kosong maka kamu akan mempunyai nilai yang jelek. Itu aja anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.